apakah ruh-ruh yang sudah meninggal itu atau yang mati itu saling bertemu? Itu pertama. Yang kedua, apakah ruh-ruh yang sudah mati bisa bertemu dengan ruh-ruh yang masih hidup? Ya, Nah, yang ketiga adalah apakah selain Nabi Muhammad SAW yang bisa menanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, apakah para sahabat atau para tabi'in dan lain sebagainya bisa juga. bisa gitu. juga untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Pertama, apakah ruh yang udah meninggal ketemu sama yang udah apa? Ya ketemu, Pak. Ketemu. Mau, Pak? Saya tunjukin. Tunggu aja, Pak. Nggak berapa lama lagi. Ya. Ketemu. Itu sebabnya seorang yang mengerti bab ini, dia mau hanya dikubur di kuburan orang Islam. Sesama mukmin. Terganggu, Pak, kalau ada yang kafir. Kan disiksa terus, kan kedengeran terus tetangga dia. Au, gitu. Aduh, gak kuat kita, gak kuat. Dengerin orang disiksa, gak kuat. Maka kadang-kadang kita diminta ditidurkan kalau dikubur ntar. Dan semua itu dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Bapak wajib baca kitab itu. Beli, Pak, habis ini ya. Kalau bisa baca Arabnya, kalau nggak terjemahannya. Online sudah ada, Pak. Tanya sama anak sama cucunya ya. Beli nih kitab Ar-Ruh nih. Ini modal masuk kubur itu. Bapak kalau ngerti ilmu Ar-Ruh di kitab Ibnu Qayyim, itu bisa nego nanti ya di alam kubur. Dulu waktu dunia pernah belajar ini nih, masa sekarang nggak boleh? Nanti kasih sama Allah ntar, ya. Insya Allah, ya, insya. Yang kedua, bisakah orang yang sudah meninggal ketemu orang yang hidup? Dijawab oleh Ibnu Qayyim dengan kisah yang banyak sekali dan riwayat yang banyak sekali. Bisa. Saya kasih Bapak satu hadis saja di riwayat Bukhari. Nabi Musa udah mati belum? Udah mati. Ketemu Nabi Muhammad nggak? Dilihat Nabi Muhammad nggak lagi sholat di kuburnya? Semua para nabi udah meninggal, benar. Ketika sholat di Masjidil Aqsa, semuanya hadir. Nabi Adam udah meninggal. Di langit pertama ketemu sama Nabi. Itu dalil terkuat bahwa ruh orang meninggal bisa ditemui oleh yang hidup. Yang hidup bisa menemui mereka. Yang mati pun jika dia wali, jika dia nabi bisa mendatangi. Itulah yang dibaca di Barzanji. Aminah, ibunda Nabi SAW, hampir tiap malam mimpi didatangi oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu orang meninggal datangin orang yang masih hidup. Dan saya yakin yang hadir ini ada yang mimpi ketemu orang tuanya atau kakeknya atau gurunya sudah meninggal. Benar. Ntar malam Bapak bisa ketemu, Pak, kalau niatnya benar. Bacain Fatihah. Bacakan kepada ayahandaku Fulan bin Fulan Al-Fatihah 7 kali. Kalau Bapak tulus, insya Allah ketemu. Kalau Bapak tulus. Dan yakin. Nah, masalahnya yakin ini. Dia udah datang, tapi bapaknya nggak tahu. Seringnya begitu. Malah kabur. Hantu datang gitu. Bapaknya disebut hantu kan. Ibnu Qayyim menukil kisah-kisah yang terjadi di zamannya dan zaman sebelum dia. Dan sampai zaman ini saya melihat, mendengar kejadian serupa terjadi. Kejadian lagi. Cuma kita nggak boleh sebutkan. Ya. Dan itu bukan korin, bukan jin. Ya. Karena jika ruh orang meninggal datang, itu beneran dia. Itu beneran dia. Ya. Ada seseorang berutang sama saya dulu. Waktu kita masih mahasiswa. Duit 500.000, sejuta. Lagi mahasiswa, zaman teman dulu banyak tuh. Banyak. Meninggal lah yang ini. Saya udah bilang sama dia dulu, Bang, ente jangan ngamalin zikir setan ini. Jadi dia punya zikir iblis. Zikir tapi zikir iblis, Pak. Ada tuh torikotnya tuh. Torikot iblis ya. Hazaziliyah. Dia amalin, saya bilang, Bang, hati-hati. Kawan saya satu meninggalnya kepalanya di WC, Allah benturkan lewat malaikat maut ke WC. Pluk. Tersungkur, Pak, kepalanya itu. Dan saya sudah dengar 2 orang dan sudah melihat 2 orang kejadian itu.
Zikir setan, ya. Dia merasa dirinya adalah Allah. Datang Pak, hari ketujuh datang dia. Diam aja mukanya kayak nggak jelas, ya, kayak ketakutan. Kita mau nagih hutang dia gimana? Ada orang berutang sama kita. Kita mau nagih, wajahnya ketakutan nggak? Kira-kira begitu Pak. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya, cuma dari wajahnya saya bisa paham. Kamu punya utang ya? Dalam hati gitu aja. Oh, dia punya hutang. Tapi saya kira dia masih hidup. Bangun tidur, saya pergi kampus ngajar. Di parkiran, tukang parkirnya ponakan dia. Padahal saya nggak kenal ponakan dia. Dia bilang, kamu teman omku ya? Saya bilang, siapa ommu? Oh, Om Fulan. Oh ya, 7 hari yang lalu meninggal. Saya ketemunya malam ke-7. Jadi dia malam ke-7 itu ronda atau apa, belusukan kemana-mana minta tolong. Itu cara dia minta tolong Pak. Maka langsung saya terdiam, saya mengatakan, ya Rob, aku bebaskan hutangnya saat ini juga. Kasihan dia. Itu kejadian Pak. Asli itu. Ya. Karena orang yang berutang jika tidak ada yang jamin, dia ngatung di sono. Nggak ada yang jamin. Nabi nggak sanggup nyolatkan orang itu ya. Karena Nabi biasanya nyari dulu, ada yang jamin nggak gitu. Jadi yang punya utang, kalau nggak ada asuransinya, mati gimana Pak? Ya, segera bayar. Kalau rumah kredit kan, kalau meninggal langsung asuransi dari bank. Kalau nggak gimana tuh? Ya. Jadi ada orang yang udah meninggal menemui orang yang mati. Sama sebaliknya orang yang meninggal dan mati sama Pak ya. Orang meninggal nemuin orang yang hidup. Ini powernya lagi kurang nih Pak. Ya. Baru tidur 2 jam Pak. Dari kemarin ya. Ada juga orang hidup menemui orang yang meninggal. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW kan nemuin nabi terdahulu. Ketemu semua nggak? Ketemu semua para nabi. Mau antum ilmunya? Paling takut. Yang ketiga tadi apa? Selain Nabi bisa nggak? Ya bisa, ini kan Nabi ngajarin. Jika engkau berjalan melewati kuburan, bacalah Assalamualaikum. Itu kan ngajak ngobrol, Pak. Kita kalau baca Assalamualaikum berarti mau kenalan kan? Assalamualaikum. Nah, mau bertamu kita. Untungnya kita nggak bisa dengar semua. Kalau bisa dengar semua, berebut. Mereka bilang, kirimin Fatihah dong, bang, Fatihah dong, bang, kirim dong, bang. Begitu kalau antum mau dengar. Ya. Saya punya guru, kan saya udah cerita sebelumnya. Guru saya Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi. Mau ke surau gurunya, lewat kuburan, tahun-tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Bapak udah hidup kan, udah lahir kan? Udah nongol di dunia ya. Tiba-tiba sir dia membimbing, mengatakan bacakan Fatihah untuk orang yang dikubur. Dia bacakan. Dia dengar saat itu orang kayak dapat kiriman makanan, makan mereka semua. Kayak di warung Padang itu Pak, punya plok semua gitu. Dia dengar. Dengan telinga apa dia dengar itu? Tentu dengan telinga ruhaninya. Karena yang bisa mendengar ruhani cuma ruhani. Tapi kalau salafi nggak percaya Pak. Nggak percaya dia. Dianggap itu khurafat. Yang tahu alam gaib cuma Allah. Lah terus hadis Nabi berinteraksi alam gaib apa dong? Yang tahu alam gaib cuma Allah. Dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Nabi diizinkan, ulama yang ahli kolbu diizinkan. Ya. Langsung saja saya nanya. Ketika baca surat 47 di ayat 4 akhir, di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak kan bagi di jalan Allah. Kemudian saya lupa, ini saya baca aja. Allah itu memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaikinya. Nah, saya memahaminya. Yang sebetulnya ini adalah terjadi pada mimpi saya ketika ketemu Buya. Saya terjaga, putus. Maka pada kesempatan ini saya Tampung. Ya. Baik. Kalau mimpi ketemu orang yang masih hidup, yang orangnya kita anggap baik, Bapak anggap saya, mungkin Bapak anggap saya baik, Pak.
Alhamdulillah. Saya ini banyak dosa, Pak. Ya. Nih, antum jangan nilai saya ini sempurna. Saya ini banyak dosa. Dan saya tahu dosa saya sendiri. Ya. Tapi saya sadar saya punya dosa, maka saya minta ampun kepada Allah. Namun setiap kali minta ampun kepada Allah, itu nurnya nyebar-nyebar, Pak. Itu mungkin yang datang ke mimpi Bapak itu. Jadi kalau Bapak sudah tasdik kepada seseorang, sudah percaya dengan ilmu seseorang, sudah cinta, itu masuk ke alam bawah sadar. Ketemu dalam mimpi. Dan itu benar. Yang masuk itu nurnya. Dan Bapak baru satu dari sekian orang, dan banyak sebenarnya Pak, yang mengalami itu dengan guru-gurunya. Ya, saya mengalami dengan guru-guru saya. Guru saya yang hidup ataupun sudah meninggal. Saya mengalami itu. Itu nur mereka. Dan itu bukan setan. Ya. Cuma kalau ada kalam di situ, tentang perintah zikir tertentu, jangan langsung diamalkan. Konfirmasi dulu sama yang masih hidup. Ya. Siapa tahu ntar pemahaman kita waktu kita mendengar tidak cocok dengan yang dikalamkannya. Kan banyak yang begitu. Ya. Sebagian ulama kita menganggap bahwa tidak hanya nabi yang bisa yang tidak bisa diserupai oleh setan, wali juga. Cuma saya nggak sepakat. Wali juga bisa, Pak, diserupai oleh setan. Apalagi ulama, apalagi orang kayak saya nih, yang nggak jelas nih ya. Kira-kira begitu, Pak. Sering-sering baca doa, baca Fatihah, ya. Oh, kalau tidur itu pakai wudu, ya. Dan Nabi mengatakan orang yang tidur dengan wudu, ruhnya Allah terbangkan ke alam malakut. Maka Bapak ketemulah sama orang yang Bapak sukai, Bapak cintai di situ, di antara ulama ataupun wali. Itu sebenarnya rahasianya, ya. Hadisnya ada itu. Hadis Imam Ahmad seingat saya. Jadi orang kalau tidurnya dalam keadaan suci, itu ruhnya nggak ada yang menghambat, dia lepas. Tapi kalau antum tidur dalam keadaan membawa dosa, belum tobat, bawa kesel, habis tengkar sama suami istri gitu ya, tidur, itu ruh terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain Pak, dia tersiksa itu. Makanya sebelum tidur lepaskan semua, biar ruh kita terbang. Disitulah kita bisa ketemu wali-wali Allah. Ya, syukur-syukur ketemu Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.